Cerita horor ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Kisah ini terjadi kisaran tahun 98 sampai dengan 99-an tentang seorang pemuda, sebut saja namanya Parmin. Dia diikuti dan diduga kuat dia juga disukai oleh sosok lembut berwujud kuntilanak bernama Sum. Selama hampir 40 hari sejak pertama kali Parmin melihat sosok itu, perhatian demi perhatian terus diberikan oleh sosok kuntilanak itu yang tentunya menjadi teror yang sangat mengganggu dan menyeramkan baginya. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Seseram apa terornya? Bagaimana Parmin bisa tahu kalau sosok kuntilanak itu bernama Sum? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podcom. Pada horror story kali ini, kami akan membacakan sebuah cerita horor yang berasal dari thread Kill yang berjudul Kuntilanak Sum. Jika kalian ingin membaca cerita ini langsung dari sumbernya, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Dan jika berkenan, bantu kami dalam mengembangkan channel ini dengan cara like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video terbaru dari Podcom. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ceritanya. Temanggung 1998. Di sebuah dusun kecil yang berada di kecamatan paling utara di Kabupaten Temanggung, di rumah sederhana, tinggallah seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Suparmin. Ia anak tunggal dan hanya tinggal dengan ibunya. Ayahnya sudah meninggal sejak Suparmin berumur 8 tahun. Suparmin memang bukan dari keluarga kaya, tapi ia juga tidak bisa disebut sebagai keluarga miskin, karena nyatanya ia bisa sekolah hingga lulus SMA dari usaha ibunya membuat keripik singkong. Sejak lulus, Suparmin menjadi tangan kanan ibunya untuk menyuplai keripik singkongnya ke warung-warung hingga ke pasar-pasar. Bersamaan dengan pecahnya krisis moneter pada tahun 1998, permintaan justru meningkat, tapi tak dibarengi dengan pemasukan yang malah berkurang. Karena dampaknya, banyak pedagang yang mengutang kepadanya, tapi itu tidak begitu membuat usaha Parmin dan ibunya menjadi goyah. Usaha mereka tetap berjalan meski harus terbiasa dengan sistem yang berbeda. Setiap pagi dan sore hari, Suparmin mengantar pesanan ke tempat-tempat yang berbeda, dari pasar dan desa-desa. Dengan sepeda motor miliknya, Suparmin dengan giat membantu ibunya untuk menyuplai dan menagih uang-uang ke setiap pelanggannya. Upahnya tidak banyak. Kala itu, ia hanya diupah 12.000 per hari. Namun itu cukup baginya. Apalagi, itu adalah pengganti bensin. Karena bensin dan makan, jelas Parmin masih ikut dengan ibunya. Parmin sangat menyukai pekerjaannya. Ia sangat nyaman dan bahagia dengan pekerjaannya itu. Namun ia tidak tahu bila sesuatu hari sesuatu hal akan terjadi. Sesuatu hal yang hampir merubah hidupnya selamanya. Di suatu siang, di rumahnya selepas Suparmin dari pasar, ia yang tengah bermalas-malasan di kursi ruang tamu dipanggil oleh ibunya. Parmin diminta untuk mengambil bahan baku keripiknya di tempat Pak Sarman. Pak Sarman adalah seorang petani ketela yang menjadi salah satu penyedia bahan baku untuk usaha keripik singkongnya. Hah, Pak Sarman? Apa nggak ada yang lain tuh, Bu? Ke Pak Desukri toh? Jawab Parmin seraya menyarankan untuk mengambil saja ke Pak Desukri, petani ketela tetangganya. Punya Pak Desukri belum panen. Sudah sana, segera berangkat. Nanti lewat si Growong loh. Kalau kelewat malam pamali, kata ibunya dari dapur
sambil mengingatkan Parmin karena jalan menuju rumah Pak Sarman melewati daerah Sigrowong yang merupakan salah satu tempat di wilayah hutan pinus di pinggiran Kabupaten Temanggung. Parmin masih rebahan di kursi kala itu. Ia menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 13.30. "Ah, bentar mak, tak tiduran bentar," kata Parmin kepada ibunya yang sebenarnya ia agak malas untuk ke tempat itu. Hingga tak terasa, Parmin pun ketiduran dan dibangunkan kembali oleh ibunya. "Parmin, ini sudah jam 4:30 loh, cepat sana berangkat," kata ibunya membangunkan Parmin dengan agak marah. Parmin pun buru-buru keluar. Ia pun menyalakan motornya dan berangkat menuju ke tempat Pak Sarman. Tapi apesnya, ban motor Parmin bocor. Ia menyadari setelah merasakan sisi bagian belakang motornya mulai tak enak tepat di ujung desa depan jalan raya. Tak mungkin ia pergi ke tempat Pak Sarman dengan posisi ban belakangnya yang bocor. Dengan lesu, ia pun turun dan mendorong motornya ke tambal ban di pinggir jalan raya yang untungnya tidak begitu jauh dan masih terlihat buka. Lalu ditambahlah ban motor Parmin. Parmin menunggu dengan agak gelisah. "Wah, nanti lewat Sigrowong lagi," batinnya dalam hati. Tapi ini memang kesalahannya yang tidak mengindahkan omongan dari ibunya untuk berangkat dari tadi siang. Singkat waktu, sekira 30 menit kemudian, ban motornya selesai ditambal. Setelah membayar, Parmin langsung tancap gas menuju rumah Pak Sarman. Kala itu, waktu sudah menunjukkan sekiranya pukul 5 sore. Dan kala itu juga, langit juga terlihat semakin meredup. Tak ada yang ganjil dari perjalanannya, sampai akhirnya 100 meter sebelum Parmin melewati daerah itu, yaitu daerah Sigrowong, ia mulai mengurangi kecepatannya dan mulai menyalakan lampu depannya karena langit juga sudah mulai gelap. Dari kejauhan, Parmin melihat seorang wanita mengenakan kaos oblong putih. Wanita itu berjalan ke arah yang berlawanan dengan Parmin. Di sini, Parmin tak berpikir macam-macam, karena ketika jarak mereka semakin dekat, Parmin melihat wanita itu membawa sabit di tangan kanannya dan tali di tangan kirinya. "Wah, pencari rumput," pikir Parmin dalam hati. Kondisi jalan di situ memang agak rusak. Jadi, mau tidak mau, Parmin semakin memelankan laju kendaraannya. Hingga akhirnya, mereka atau Parmin dan wanita itu berada di jarak yang cukup dekat. "Wah, wanita muda nih," kata Parmin dalam hati. Mata mereka pun saling bertemu, dan entah inisiatif dari mana, dengan tanpa curiga, Parmin pun melemparkan senyum kepada wanita itu, seraya menjalankan motornya dengan amat sangat pelan, dan senyuman Parmin pun dibalas oleh wanita itu. Namun, disinilah keadaan semua berbalik, karena senyuman wanita itu diiringi dengan kucuran darah yang keluar dari mulut sang wanita. Melihat itu, Parmin langsung memalingkan pandangannya dan ia menancap gas. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Itulah kata yang terucap dari mulutnya di sepanjang jalan. Sesekali Parmin menamparkan pipinya, berharap ini hanyalah mimpi. Sampai akhirnya ia tiba di rumah Pak Sarman bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang saat itu. "Kok maghrib-maghrib, Tondul?" kata Pak Sarman sambil menyuruh Parmin untuk masuk. "Iya ini Pak, tadi saya ketiduran," jawab Parmin dengan sedikit terbata. Pak Sarman pun menyiapkan pesanan Parmin. Sementara di sini, Parmin masih terlihat syok, namun ia mencoba untuk menenangkan diri. Satu karung penuh berisi ketela pun dibawa Pak Sarman dari dalam. "Bentarlah, gak usah buru-buru, habis maghrib aja pulangnya ya," kata Pak Sarman, seraya meletakkan karung itu di dekatnya. Di sini, Parmin yang biasanya supel hanya menganggukkan kepalanya. "Kamu itu kenapa, Tok? Kok pucat gitu mukanya?
habis lihat apa sih? Kata Pak Sarman yang sepertinya mempunyai intuisi yang tepat ketika melihat gelagat Parmin. Di sini akhirnya Parmin pun bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Saya habis lihat demit, Kang. Itu di daerah Sigrowong. Saya sekarang gak berani pulang, kata Parmin sambil menjelaskan detail kejadian tadi. Lah, wong sore-sore hampir maghrib kok lewat Sigrowong, kata Pak Sarman sambil tertawa, seakan tahu resiko lewat daerah itu saat petang hari. Dan Parmin tak berani pulang kala itu. Tapi dalam hatinya, ia tak mungkin membiarkan ibunya di rumah sendirian. Ibunya juga pasti akan khawatir. Sementara Pak Sarman juga tak bisa mengantar karena selain tak berani, beliau juga tidak mempunyai kendaraan. Akhirnya, setelah menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian, Parmin pun memaksakan diri untuk pulang membawa 1 karung penuh ketela yang diikat di jok bagian belakang motornya. Tak henti-hentinya Parmin berdoa di dalam hati di sepanjang perjalanan, hingga ketika Parmin melewati di daerah itu lagi, tempat di mana ia bertemu dengan sosok wanita menyeramkan itu. Jantungnya berdegup kencang, pandangan matanya ia luruskan ke depan. Ia tak berani menoleh, dan sekira beberapa meter setelah ia melewati tempat itu, tiba-tiba grek, seperti ada sesuatu yang menumpang di bagian belakang. Parmin sangat bisa merasakan kini motornya terasa lebih berat. Di sini, pikiran Parmin mulai bermacam-macam, namun ia tak berani memeriksanya. Yang bisa ia lakukan adalah menjalankan motornya sekencang-kencangnya dan bagaimana caranya agar ia bisa cepat sampai ke rumahnya. Hingga ia pun sampai di pintu gerbang masuk gapura desanya. Disinilah Parmin baru berani untuk berhenti dan memeriksa apa yang ada di belakang motornya. Namun setelah ia lihat, ia tak menemukan apa-apa. Parmin pun menghela nafas lega dan menjalankan kendaraannya lagi untuk menuju rumahnya. Akhirnya, ia pun sampai di rumahnya. Ibunya yang khawatir sedikit memarahinya. Namun di sini, Parmin tak menceritakan apa yang tadi ia alami kepada ibunya. Di sini Parmin menggunakan ban bocor sebagai alasan mengapa ia pulang agak terlambat. Dengan muka lesu, Parmin pun mengangkat 1 karung ketela itu menuju dapur di bagian belakang rumahnya. Lalu ia mencuci mukanya dan segera masuk ke kamar. Karena kelelahan, Suparmin akhirnya merebahkan diri di atas ranjangnya sambil merenungi apa yang tadi ia alami. Ia seperti tidak percaya karena ini adalah pengalaman pertamanya bersentuhan dengan dunia lelembut. Seketika, rasa takutnya pun kembali muncul mengingat wajah dari wanita itu. Ia pun segera keluar dari kamarnya dan menemui ibunya di dapur yang tengah melepaskan ketela dari kulitnya dengan air. Parmin pun membantu ibunya tanpa ada obrolan yang mengirim mereka seperti biasanya. Apakah aku harus cerita? Batin Parmin. Walau sampai aktivitas itu selesai, tak ada satupun kata yang terucap dari mulut Parmin. Waktu sudah semakin malam. Ini waktunya istirahat. Sementara Parmin mulai merasakan pegal dan berat di pundak bagian kanannya. Entah apa penyebabnya, yang jelas ia tidak mencoba untuk berpikir yang aneh-aneh. Tapi semakin lama, pundaknya semakin berat saja. Badannya juga terasa menjadi tak enak. Ia mencoba untuk tak menghubungkan hal itu dengan kejadian tadi, meskipun sebenarnya firasatnya berkata ini pasti ada hubungannya. Di sini, Parmin yang mulai lemas mencoba untuk tidur. Ia sebenarnya juga sangat mengantuk. Tapi ketika memejamkan matanya, bayangan-bayangan wanita dari sosok wanita itu selalu terbersit muncul di pikirannya. Entah kenapa, Parmin merasa tak sendiri. Walaupun tak terlihat, tapi ia merasakan ada orang lain di kamarnya selain dia. Berulang kali, ia merubah posisi tidurnya. Entah beberapa lama, ia mencoba untuk tidur. Hingga tiba-tiba,
ia merasakan seperti ada bau wewangian yang lewat merasuk ke indera penciumannya. Seketika, Parmin terperanjat dan kini merubah posisinya menjadi duduk di atas ranjang. Dahinya mengeranyit, matanya mengamati setiap sudut kamarnya seraya meyakinkan apakah bau itu benar adanya. Tapi setelah diamati, nyatanya memang benar bau melati itu berkutat kuat di dalam ruangan kamarnya. Parmin mulai ketakutan dan kembali meringkuk di ranjangnya dengan selimut tipis yang menutupi seluruh tubuhnya. Di balik selimut, Parmin terus berdoa meskipun itu tak begitu membantunya mengurangi rasa takutnya. Jangan-jangan dia ikut pulang ke rumah, batin Parmin. Dan di antara ketakutannya yang tak tergambarkan itu, tiba-tiba saja terdengar suara yang memanggilnya. "Mas?" Sejenak Parmin menahan nafasnya setelah mendengar suara itu. Namun di sini, ia tak begitu yakin apakah suara itu memang ada atau hanya halusinasinya saja. Hingga akhirnya, "Mas?" Suara itu terdengar lagi, dan ini jelas bukan halusinasi Parmin. Dan tak selang beberapa lama, "Mas?" Suara itu kembali terdengar dengan nada yang lebih panjang. Suaranya adalah suara dari seorang wanita yang jelas itu bukan suara ibunya. Mendengar itu, keringat Parmin mulai bercucuran. Lidahnya keluh, jelas Parmin tak berani membuka selimutnya. Ia sangat ketakutan dan terus memejamkan matanya. Parmin merasa suara itu berada tepat di samping tempat tidurnya. "Mas?" Lagi-lagi suara itu muncul. Dengan ketakutannya yang sudah berada di ujung, Parmin pun mencoba membuka matanya dengan perlahan meski itu masih berada di balik selimutnya. Suara itu memang tak terdengar lagi. Namun dari balik selimut tipisnya, Parmin samar-samar seperti melihat bayangan yang berada tepat di depan wajah Parmin yang memang dari tadi meringkuk dengan posisi tidur yang miring. Bayangan itu memang tak begitu jelas, namun cukup tergambarkan kalau itu adalah seseorang yang tengah sama-sama merebah satu ranjang dengan Parmin. Di sini, ketakutan Parmin tentu bertambah, namun anehnya, ia seperti tak sanggup untuk memalingkan pandangannya atau bahkan sekedar memejamkan matanya kembali. Tubuhnya seperti terhipnotis, tak bisa bergerak dan terus menatap bayangan itu dari balik selimut. Dan perlahan-lahan, Parmin merasakan ada yang membelai tubuhnya, mengusap-ngusap kepalanya. Parmin hanya terpaku kaku di balik selimutnya ketika merasakan itu, dan ia mulai tidak bisa menahan tangisnya. Sementara belayan itu masih Parmin rasakan semakin lama terasa nyata dan nyata. Di sini, Parmin pun mulai sedikit bisa bicara. "Jangan ganggu aku," kata Parmin dengan terbata-bata. Namun setelah ia berkata seperti itu, dengan tiba-tiba dan tanpa aba-aba, selimut Parmin terbuka dengan sendirinya, seperti ada yang menyeretnya. Dan tepat di depan wajahnya, Parmin melihat wanita itu lagi. Kini, wajah Parmin dan sosok wanita itu saling berhadapan satu sama lain. Parmin semakin menangis melihat itu. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu untuk memalingkan pandangannya. Sosok itu terus memandangi Parmin dengan senyuman yang menyeramkan. Perlahan-lahan, sosok itu semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Parmin. Dan saat benar-benar dekat dan hampir bersentuhan muka, sosok itu berkata kepada Parmin dengan nada berbisik. Kata-katanya tidak pernah Parmin lupakan seumur hidupnya. "Aku Sumirah, Mas. Masih ingat denganku kan?" kata sosok itu seraya melebarkan senyumnya. Dan sosok itu pun memeluk Parmin dengan erat. Parmin mencoba memberontak sekuat tenaga, namun justru dibalas dengan tawa cekikikan dari sosok itu. Sampai akhirnya Parmin berteriak sekuat tenaga dan sosok itu pun menghilang begitu saja. Tak selang beberapa lama, ibunya yang nampak mendengarkan teriakan Parmin
datang menghampiri ke kamar. Malam itu menunjukkan sekiranya pukul 2 dini hari. "Ada apa, Tomin?" kata ibunya seraya mendekat ke Parmin yang masih di atas ranjang dengan keringat yang bercucuran. Ada demit, Mak, ada demit," kata Parmin sambil menangis dan terbata-bata. Sang ibu pun mencoba menenangkan Parmin dan mengajaknya untuk pindah ke kamar ibunya. Parmin pun menurut dan segera beranjak dari ranjangnya dan tidur di kamar ibunya tanpa menceritakan lebih detail tentang apa yang baru saja ia alami. Singkat cerita, keesokan hari pun tiba. Parmin terbangun dengan lesu. Ia berjalan pelan dan duduk di ruang tamu. Ia melamun, memikirkan tentang kejadian semalam. Di pagi yang dingin itu, refleks dengan spontan, Parmin menyilangkan tangannya ke kedua lengannya untuk meminimalisir rasa dingin di pagi itu. Namun ketika tangannya menyentuh lengan, Parmin seperti merasakan sakit di kedua lengannya. Parmin pun memeriksanya, dan anehnya, terdapat luka lebam yang membiru di kedua sisi lengannya. Tak sengaja, ia juga mengusap mukanya dan merasakan sakit yang sama. Segera, Parmin bercermin dan ia mendapati luka kecil di pelipisnya yang sama seperti di lengannya. Aneh sekali, luka ini yang tiba-tiba muncul begitu saja tanpa sebab. Parmin mencoba untuk tidak memperdulikan itu. Ia bergegas menuju ke dapur dan duduk di depan pawon atau tungku perapian. Terlihat, ibunya juga yang tengah memasak sembari membunuh dingin. Parmin melamun menatap api yang membara di tungku itu. Dan tak selang beberapa lama, lamunan Parmin dipotong oleh perkataan ibunya. "Makanya, kalau dibilangin itu nurut, kamu pasti diikutin demit kan?" kata sang ibu memecah lamunan Parmin. "Semalam, ibu lihat anak perempuan di atas lemari. Pasti itu yang ngikutin kamu," kata ibunya menjelaskan. Jadi ternyata sang ibu ini mempunyai kelebihan untuk mudah melihat makhluk halus. Parmin dari dulu sebenarnya sudah mengetahui perihal kemampuan ibunya ini, tapi karena ia tidak mempunyai bukti dan hanya sebatas omongan orang di sekitar kalau ibunya ini saringan memedi, Parmin tak begitu memperdulikannya. Sampai akhirnya kejadian semalamlah yang membuat Parmin menjadi percaya, karena itu juga pengalaman pertamanya. "Hantunya masih ngikutin saya nggak, Mak?" kata Parmin seraya mendekat ke ibunya. Sang ibu menatap Parmin dengan serius dan seperti melihat sesuatu di wajah Parmin. Setelah itu, ibunya langsung bertanya kepada Parmin. "Dia menampakkan diri di sebelah mana?" kata ibunya. "Di sampingku, Mak, di atas ranjang," jawab Parmin dengan raut wajahnya yang panik. Sang ibu langsung menyeret Parmin ke kamarnya dan beliau memeriksa spray di ranjang Parmin. Dan apa yang ibunya temukan sungguhlah janggal, karena beliau menemukan helaian-helaian panjang rambut uban di atas kasur Parmin. Dan tak lama kemudian, sang ibu langsung muntah-muntah. Entah apa yang ibu rasakan, Parmin terlihat memegangi ibunya dengan raut yang kebingungan. "Sana, panggilkan Paman Semo. Gak beres ini," kata ibunya menyuruh Parmin untuk memanggil pamannya yang kebetulan masih tinggal dalam satu dusun. Parmin pun bergegas ke rumah Paman Semo dan menyuruhnya datang ke rumah. Terlihat kini Paman Semo dan Parmin berjalan beriringan dengan Parmin yang berada beberapa langkah di depan. Namun tak selang beberapa lama, Paman Semo seperti berlari dan memegang pundak si Parmin. Tampaknya Paman Semo tahu akan sesuatu, dan sampailah mereka di rumah. Bertemulah Paman Semo dengan sang ibu. "Ini Parmin kok kayaknya diikutin. Ini saya nemuin rambut di atas kasurnya," kata ibu Parmin seraya memperlihatkan temuan rambut itu. "Iya, Mbak, aku sudah tahu." "Lah, itu demitnya,"
dari tadi gandeng tangannya Parmin, kata Paman Semo sembari menengok ke arah Parmin. Parmin pun geser ke tempat berdirinya semula, seraya mengeluskan lengannya. Ia tentu terlihat sangat ketakutan. Meski Parmin tak bisa melihat sosok yang menggandeng tangannya itu, yang jelas saat itu Parmin hanya merasakan berat dan pegal pada sisi lengan kanannya. Singkat cerita, hari ini semua aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan Parmin dan ibunya benar-benar ditunda, dan mereka fokus untuk mengatasi Parmin. Entah kenapa, sang ibu terlihat sangat khawatir dengan Parmin. Beliau seperti mempunyai firasat kalau sesuatu ini akan berkepanjangan. Paman Semo terlihat ke belakang rumah untuk mengambil wudhu, dan setelah itu ia menundukkan Parmin di ruang tengah. Di sini mulai bergelagat agak aneh. Matanya melirik ke sana kemari dan sesekali terlihat tersenyum. Sang paman pun mengajaknya bersalaman sambil mengucapkan doa-doa. Dan tak selang beberapa lama, tubuh Parmin pun mengelinjang dan mengeluarkan suara tertawa yang memekik. Suaranya pun bukan suara Parmin lagi, melainkan suara seorang wanita. Dan benar, Parmin kerasukan kala itu. "Jangan pegang-pegang aku," kata sosok yang merasuki tubuh Parmin seraya mengibaskan tangannya yang tadi bersalaman dengan Paman Semo. Sosok itu pun kembali tertawa dengan kedua tangannya berada di dada dengan pose yang sangat aneh dan seram. "Siapa ini? Dari mana? Ada apa kesini? Keluarlah," kata Paman Semo kepada sosok yang merasuki Parmin. "Siapa aku? Aku Sumirah," jawab sosok yang merasuki Parmin itu dengan tertawa. Tawanya semakin tak terkendali sampai membuat para tetangga Parmin berdatangan, dan setelah itu Paman Semo pun memegang kepala Parmin. Ia kemudian membacakan doa-doa. Parmin pun terkulai tak sadarkan diri, dan digotonglah Parmin masuk ke kamarnya. Sementara para tetangga mulai riuh menanyakan apa yang terjadi kala itu. Di sini, sang ibu agak lega setelah beberapa saat kemudian Parmin terlihat sudah siuman, walau belum terkuak apakah makhluk itu benar-benar sudah pergi atau hanya keluar saja dari raga Parmin. Singkat cerita, malam pun tiba. Parmin sudah tidak merasakan berat lagi di pundaknya, walau hatinya masih gelisah kala itu. Ia takut makhluk itu mendatanginya lagi. Ibunya kala itu ingin menemani Parmin di kamar, tapi ia tidak mau. Sebagai anak yang tidak manja, Parmin menenangkan ibunya bahwa semua sudah baik-baik saja. Parmin pun beranjak untuk tidur dengan tasbih di genggamannya. Malam itu terasa sangat senyap dan aneh. Bahkan suara-suara binatang malam itu pun tidak terdengar kala itu. Ia mulai gelisah dan memutuskan untuk menyalakan radio, berharap ini bisa sedikit membunuh rasa gelisahnya. Hingga tak terasa, menit berganti jam, semua siaran telah berakhir, namun Parmin masih terjaga. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Parmin mencoba untuk memejamkan matanya seraya berzikir dengan tasbihnya. Namun entah kenapa, hatinya menjadi gusar. Pikirannya tentang sosok Sumirah tiba-tiba saja menguat. Ia mencoba merubah posisi tidurnya dan memaksa matanya untuk terpejam. Dan tiba-tiba, seperti ada yang mengetuk kaca jendelanya. Seketika, ia terperanjat menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia segera memeriksa jendelanya dengan rasa penuh keraguan, dengan tergesa-gesa dan tanpa aba-aba. Parmin membuka tirai jendelanya. Dahinya mengernyit. Matanya memeriksa kegelapan di balik jendelanya. Dan kala itu, terlihat samar-samar pohon trambesi yang daunnya bergoyang karena tertiup angin. Seketika, bulu kuduknya merinding. Ia pun segera menutup tirainya kembali dan melompat ke ranjangnya. Dan kaca jendela pun diketuk kembali. Kali ini,
suara ketokan itu lebih keras. Parmin kembali terperanjat, namun ia enggan memeriksanya. Ia hanya memandangi jendelanya dan mengamati, karena di balik tirainya yang tipis, ia samar-samar seperti melihat bayangan dari luar jendelanya. Segera, Parmin memalingkan pandangannya dan berzikir dengan kencang. Dan kini, pintu kamarnya perlahan terbuka. Parmin sigap membalikan badannya. Ia benar-benar tidak siap untuk melihatnya. Dan kala itu, terdengar suara dengan nada berbisik. Mas, iki aku Mas, Sumirah. Parmin tentu gemetaran. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Yang ia bisa hanyalah terus berzikir seraya memejamkan matanya. Mas. Sosok itu berkata lagi. Dan entah dorongan dari mana, Parmin rasanya ingin membalikkan badan dan melihat sosok yang ada di belakangnya itu. Sampai akhirnya, seiring suara yang terus memanggilnya itu, Parmin sedikit terintimidasi, jengkel, dan mulai membalikkan badannya tanpa aba-aba. Lalu ia seraya berkata, Allahu Akbar. Dan Parmin tidak bisa melihat siapa-siapa di situ. Namun anehnya, pintu kamarnya itu benar-benar sudah terbuka. Berarti benar, tadi ada seseorang yang membuka dan masuk ke kamarnya. Parmin pun sedikit merasa kesal dengan gangguan ini dan ia berkata dengan lantang, Kalau mau muncul sekalian, kata Parmin dengan jengkel menantang sosok yang mengganggunya itu. Setelah itu, ia pun kembali merebahkan dirinya di ranjang dengan rasa takut yang sebenarnya berusaha ia sembunyikan. Dan pintu kamarnya pun perlahan tertutup lagi dengan sendirinya, diiringi dengan angin kencang yang menerpa tubuh Parmin. Ia meringkuk lagi di ranjang dan bersembunyi di balik selimutnya. Dan kejadian malam kemarin pun terulang kembali dengan lebih nyata. Mas, aku di sini, Mas. Suara itu muncul lagi dan berlanjut dengan selimut Parmin yang terbuka dengan sendirinya. Mata Parmin terbelalak tak siap melihat sosok Sumirah yang kini berdiri senyum di depannya. Lampu yang remang membuat wajah sosok itu tak jelas terlihat oleh Parmin. Yang terlihat hanyalah bajunya yang putih lusuh dengan tangan yang menengadah ke depan seakan ingin memeluk Parmin. Ampun, jangan, teriak Parmin seraya memundurkan posisinya. Ia kembali menarik selimutnya. Parmin menangis dan berdoa, mesti nyatanya kini sosok Sumirah mendekat dan meraba-raba dari balik selimut. Terlihat bayangan-bayangan wajah dan tangan yang semakin membuat Parmin rasanya hampir mati ketakutan. Mas, ayo ikut denganku, Mas, kata sosok itu dengan nada berbisik dan diakhiri dengan tawa yang serak dan memekik. Parmin pun membuka selimutnya sambil berkata, Jangan ganggu aku, kata Parmin seraya membuka matanya dengan perlahan. Dan sosok itu pun lenyap seketika. Parmin segera beranjak dari tempat tidur dan berlari menuju kamar ibunya. Namun, belum sampai ke kamar ibunya, langkahnya kembali terhenti karena ada sosok yang tengah berdiri di atas meja di ruang tengahnya. Kali ini, wajahnya terlihat dengan jelas. Sosok itu tertawa memekik dan seraya berkata, Gak usah takut, Mas. Parmin pun di situ pandangannya menjadi gelap dan langsung tak sadarkan diri sampai ia terbangun keesokan harinya di tempat yang sama. Sang ibu terlihat keheranan mengapa Parmin tidur di lantai seperti itu. Tubuhnya panas, sepertinya ia mengalami demam. Parmin terlihat diam, tak menjawab pertanyaan dari ibunya, hingga ia dibawa masuk ke kamarnya lagi. Ibunya kala itu tentu merasa khawatir, dan ia memanggil adiknya kembali, yaitu Paman Semo.
Setelah sang paman datang dan melihat keadaan Parmin, beliau pun berujar bahwa ini tidak baik-baik saja. Makhluk itu belum benar-benar pergi. Sang paman segera menyarankan kakaknya untuk memanggil Pak Kaum. Pak Kaum adalah sebutan untuk tokoh yang sering memimpin acara keagamaan di desa tersebut. Selain sebagai tokoh agama, beliau ini juga dikenal sebagai orang pintar yang cukup terkenal di daerah ini. Singkat cerita, datanglah Pak Kaum ke rumah Parmin. Terlihat Parmin yang terbaring di atas ranjangnya. "Astagfirullahaladzim," kata Pak Kaum seraya mendekat ke ranjang Parmin, dan beliau pun memegang jempol kaki Parmin sambil membacakan doa. Seketika mata Parmin terbuka. Tubuhnya mengelinjang, memberontak seperti kesakitan. "Kurang ajar semua ya. Kalian gak usah mencampuri urusanku. Anak ini adalah milikku. Anak ini adalah suamiku," kata Parmin yang sepertinya kembali kerasukan. "Siapa yang berada dalam raga ini? Tolong keluarlah. Alamu bukan di sini," kata Pak Kaum yang masih memegangi jempol kaki Parmin. "Tidak bisa. Raga ini milikku," kata sosok yang memasuki Parmin ini berteriak. Sementara kini, Pak Kaum menyuruh ibu Parmin dan paman Semo untuk memegangi tubuh Parmin. "Keluarlah," kata Pak Kaum yang kini memegang kepala Parmin. Ia mengerang kesakitan dan sosok yang merasuki Parmin pun akhirnya keluar. Kini, ia terlihat lemas untuk beberapa saat karena setelah itu Parmin langsung menangis memeluk ibu dan pamannya. Ia terlihat sangat bingung dan ketakutan. Sebelum kita tahu penyebabnya dan dari mana asalnya, lembut itu tidak akan benar-benar bisa diusir, kata Pak Kaum memotong. Dan sang ibu, paman serta Pak Kaum pun mulai menanyai sedikit demi sedikit kepada Parmin dari mana ia bertemu dan apa saja penglihatan yang sudah Parmin alami. Namun Parmin tidak tahu pasti. Yang ia ingat adalah di sore itu ketika ia bertemu dan melempar senyum kepada seorang wanita yang ternyata adalah Kunti ini. Ia bertemu di wilayah hutan pinus Sigrowong. Kenapa Parmin harus melempar senyum kepada lelembut itu? Tanya mereka bertiga kepada Parmin. Ya, alasan masuk akalnya adalah Parmin memang tidak tahu kalau itu adalah lelembut. Dan waktu itu memang Parmin yang tersenyum lebih dahulu. Jadi menurut analisa Pak Kaum, mungkin senyum dari Parmin itulah yang membuat Sum, sang Kunti, terpikat kepada Suparmin. Dari mana Sum si Kunti ini berasal, kini sudah diketahui oleh Pak Kaum, ibu, dan paman Semo. Kini, tinggal penyebabnya yang masih semu. Pasalnya, dari beberapa kasus serupa yang Pak Kaum tangani, kasus Parmin ini bisa dikatakan beda dan tak biasa. Karena menurut beliau, Parmin ini bukan hanya sekedar diikuti, tapi juga sepertinya diingini oleh lembut itu. Selang beberapa lama, Pak Kaum mulai membalur-baluri sudut ruangan di kamar Parmin dengan air yang sudah didoakan, berharap ini bisa menjadi benteng agar sosok itu tidak mengganggu Parmin lagi. Tapi, di akhir prosesi, Pak Kaum berkata kalau ini mungkin bersifat sementara, karena menurutnya Kunti Sumirah ini cukup kuat, tapi beliau berjanji akan berusaha semampunya. Dan itu sepertinya cukup berhasil meredam gangguan yang dialami Parmin. Terbukti, selama hampir 1 bulan, Parmin tidak lagi dirasuki atau mengaku didatangi oleh sosok itu lagi. Walau hampir sebulan itu, Parmin benar-benar ambruk dan sakit kala itu. Tak jelas apa penyakitnya. Yang ia lakukan hanyalah berbaring di ranjangnya. Ia juga kini terlihat kurus dan tak banyak bicara. Meski beberapa hari sekali, Pak Kaum juga mengunjunginya. Sang ibu mulai terlihat pasrah. Usahanya juga kacau dalam sebulan ini. Sampai akhirnya, Parmin pun bicara kepada ibunya. Kata-katanya membuat ibunya menangis. "Bu, aku sudah tidak kuat. Ikhlaskan saja," kata Parmin dengan lirih tak bertenaga.
Jadi selama ini sosok Sum atau Kunti itu masih selalu mendatanginya, entah lewat mimpi atau nyata, dengan duduk di samping ranjang Parmin. Menurutnya, Sum atau si Kunti pernah berkata kalau ia suka dengan Parmin sejak pertama kali bertemu. Dan berulang kali Sum Kunti berkata kalau Parmin mirip dengan kekasihnya dulu. Awalnya Parmin memang menolak dan selalu menyuruh Sum atau si Kunti untuk pergi. Tapi Sum tidak mau pergi, dan ia mengancam akan membawa malapetaka kalau Parmin menolak. Parmin pun pasrah, hingga hampir setiap malam ia dipeluk serta digerayangi. Kejadian itu terjadi kira-kira 3 hari pasca terakhir kali Sum atau si Kunti itu merasuki tubuh Parmin, dan puncaknya adalah semalam, yaitu malam sebelum ia bercerita kepada ibunya tadi. Malam itu, seperti biasa Parmin terbaring lemah di ranjangnya. Matanya terpejam, tapi sebenarnya ia tidak tertidur. Sejak kedatangan Sum, Parmin hampir lupa kapan ia terakhir kali tidur dengan nyenyak. Ia membuka matanya untuk melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12:30 malam, dan ia pun kembali memejamkan matanya. Tubuhnya lelah, tapi ia benar-benar terlelap. Tak selang beberapa lama, angin berhembus perlahan, meniupkan bau wangi bunga yang entah bunga apa yang wanginya seperti ini. Entah melati, kamboja, atau kenanga. Yang jelas, ini adalah pertanda kehadiran Sum di kamarnya. Parmin mulai bersiap menata nafasnya. Nampaknya ia mulai membiasakan diri dengan kehadiran Sum si Kunti itu, meski ia selalu tak berani menatapnya. Mas, sapaan khas dari Sum si Kunti. Parmin sempat membuka matanya sebentar dan melihat sosok itu sudah ada di depannya. Selimut yang menutupi tubuhnya hingga dada, kini Parmin naikkan hingga menutupi kepalanya. Parmin hanya terdiam menata nafasnya. Ia tidak berdoa karena menurutnya selama ini Sum atau si Kunti seperti tidak mempan dengan doa-doa yang diucapkan oleh Parmin. Mas, kata Sum seraya membuka selimut Parmin dengan perlahan. Parmin terdiam dan tetap menutup matanya. Ia pun mulai digerayangi dan dipeluk dari sisi samping. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh Sum si Kunti itu kepada Parmin setiap malamnya. Sampai akhirnya, untuk pertama kalinya, Sum naik ke atas dan duduk di atas tubuh Parmin. Ia tidak bisa bergerak. Dada Parmin mulai digerayangi oleh si Kunti itu. Sum juga mendekatkan wajahnya ke wajah Parmin, meski matanya masih terpejam. Parmin mengaku tetap melihat Sum dalam pikirannya. Sosok itu pun perlahan mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya yang masih menindih Parmin, sambil tertawa lirih dan memanggil-manggil Parmin dengan sebutan Mas. Sembari terus menggoyangkan tubuhnya, sosok Kunti itu membekap mulut Parmin dan membuat Parmin membuka matanya. Sum pun berkata, "Pulang ke si Growong yuk mas, nikah sama aku," kata Sum sambil mengikik. Parmin yang mulai sulit bernapas ini mulai memberontak. Ia menggerak-gerakkan kepala dan tubuhnya. Meski awalnya sangat sulit, namun akhirnya Parmin berhasil menghentakkan tubuhnya hingga sosok Sum menghilang saat itu. Posisi Parmin setengah duduk kali ini. Keringatnya pun mulai bercucuran. Rasa takutnya kini benar-benar memuncak dan tak tergambarkan. Entah apa alasan Sum berkata seperti itu sambil membekap mulutnya. Yang jelas, saat itu Parmin merasa Sum ingin membunuhnya. Ia meraih tasbih yang sempat terjatuh di dekat kolong tempat tidurnya, dan ia berzikir dengan sekujur tubuh yang gemetar. Parmin benar-benar tidak tidur atau sekedar memejamkan mata. Ia terus berzikir sembari menangis.
Bisa gila aku kalau begini terus, kata Parmin dalam hati. Parmin pun terjaga. Hingga keesokan harinya, ia bercerita tentang semua ini. Ibunya yang mendengarkan itu tentu menangis dan meminta Parmin untuk tidak menyerah. Parmin adalah harta satu-satunya bagi ibunya. Dan akhirnya, Pak Kaum dan Paman Semo pun dipanggil. Sesampainya di sana, sang ibu mulai menceritakan cerita Parmin tadi. Paman Semo dan Pak Kaum kaget keheranan. Gak bisa main-main ini, kata Pak Kaum dan sang paman. Jadi asumsi Pak Kaum tempo hari memang tidak meleset bahwa Parmin tidak hanya diikuti tapi juga diinginkan. Akan berbeda ceritanya jika malam itu Parmin tidak memberontak dan mengiyakan ajakan Sum Kunti. Menurut Paman Semo dan Pak Kaum, ajakan menikah dari Sum akan berimbas pada dua hal bila itu terjadi. Yang pertama, jiwa Parmin akan dibawa ke alam lain dan Parmin berubah menjadi gila. Dan yang kedua, Parmin akan mati dan jiwanya moksa ke alam lain dan benar-benar menikah dengan Sum si Kunti. Untuk kasus ini, Pak Kaum dan sang paman lebih condong ke imbas yang kedua. Dilihat dari Sum Kunti yang membekap mulut Parmin semalam. Bukan serta-merta Sum Kunti yang membunuh dengan tangannya, tapi yang Sum Kunti lakukan adalah membuat Parmin terpojok dan putus asa, lalu mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri. Terbukti, dari awal mula Parmin membuka pembicaraan dengan ibunya dengan berkata, "Bu, aku sudah tidak kuat, ikhlaskan saja." Itu adalah salah satu wujud keputusasaan yang berhasil ditanamkan oleh Sum Kunti. Menurut Pak Kaum, di sini kalau hanya diruqyah, sepertinya kurang cukup bisa mengatasi. Karena penglihatan Pak Kaum berkata, kalau Sum Kunti tidak berada di rumah ini, ia hanya akan datang di setiap malam untuk meneror Parmin dan akan kembali lagi ke tempat asalnya, menunggu Parmin sampai putus asa dan mengakhiri hidupnya. Tak ada kehadiran Parmin dalam pembicaraan ini karena ia masih terbaring lemas di kamarnya. Setelah obrolan yang cukup panjang, Pak Kaum, sang paman, dan sang ibu akhirnya masuk ke dalam kamar Parmin. Rencana Pak Kaum ingin menghadirkan Sum Kunti agar memasuki raga Parmin dan bisa mencegah siasat Sum Kunti dengan cara berdialog. Tapi benar saja, asumsi Pak Kaum bahwasanya Sum Kunti tak berada di rumah ini. Sum Kunti tak hadir memasuki tubuh Parmin dan memang tak akan pernah hadir. Ada satu solusi yang tersirat dalam pikiran Pak Kaum, yaitu ruat mayit. Dalam ilmu kepercayaan kejawen kuno, ruat mayit adalah acara selamatan mirip orang meninggal, namun ditujukan kepada orang yang masih hidup dan sudah dinyatakan menjadi tumbal setan. Ruat mayit ini dilakukan agar orang tersebut selamat dari pertumbalan. Meski Pak Kaum ragu apakah ini bisa menyelamatkan Parmin, tapi ini tetap harus dilakukan. Singkat cerita, diadakanlah ritual ruat mayit itu. Sehari kemudian, ritual itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut, berharap Sum Kunti bisa tertipu dengan ritual ini. Dan alhamdulillah, ini berhasil. Setelah ritual itu berangsur-angsur, Parmin mulai membaik. Tubuhnya yang sempat menjadi kurus mulai berisi seperti waktu dulu sebelum Parmin bertemu dengan Sum Kunti. Parmin pun mulai bekerja membantu ibunya lagi, walau ia tetap menyisakan setitik trauma. Selama bertahun-tahun, Parmin tak berani melewati jalan itu lagi, jalan di mana pertama kali ia bertemu dengan kuntilanak terkutuk itu. Hingga cerita ini ditulis, Parmin masih sehat dan bahagia dengan anak istrinya. Begitu juga dengan ibunya. Semoga beliau-beliau selalu diiringi keberkahan dalam hidupnya. Sekian cerita kuntilanak Sum ini. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Dan cerita pun selesai.